wabarakatuh. Saya Rifa Mutia, NIM 1911330. Baik, saya di sini akan mempresentasikan kembali tentang mekanisme pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Mekanisme pasar berdasarkan hadis tersebut adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga tergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada dimensi unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. Prinsip dasar pasar Islami. Pentingnya pasar sebagai wadah aktivitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma, dan terkait dengan masalah pasar, fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan, juga perbuatan tidak adil yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting, pasar juga rentan dengan hal-hal yang zalim. Maka pasar tidak dapat terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga. Mekanisme keadilan pasar Islami. Aktivitas di pasar identik dengan berdagang. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi. Bila persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun. Menurut Ibnu Taimiyah, batasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada 4 situasi dan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah koordinatas. Kedua, terjadinya kasus monopoli atau penimbunan. Dan ketiga, terjadinya pendistribusian pada suatu penjualan. Keempat, para pedagang melakukan transaksi di antara mereka sendiri dengan harga di bawah harga pasar. Salah satu dari kelemahan mekanisme pasar yaitu monopoli. Islam dengan tegas melarang praktik monopoli dan semua cara kepalsuan untuk mendongkrak harga demi memperbesar keuntungan. Pelanggaran ini karena pada umumnya monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi dari hasil produksi. Dalam ekonomi Islam, praktek ekonomi apapun yang menjadi sebab terjadi kontraksi kekayaan dan segelintir orang dilarang. Kontraksi kekayaan pada sebagian orang akan menyebabkan distribusi kekayaan terhambat, sehingga terjadi ketimpaan dan ketidakmerataan. Begitu hal dengan praktek monopoli. Praktek ini dilarang karena jelas merusak mekanisme pasar. Mekanisme pasar memiliki arti khusus dalam sistem ekonomi. Teori harga dalam Islam melarang setiap bentuk pemasaran baik dari pihak produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, bentuk pemasaran dalam mekanisme pasar dalam Islam merupakan bentuk perbuatan tercela, bukan saja pada dimensi duniawi, tapi juga bentuk ukhrawi. Dalam ekonomi konvensional, persaingan sehat yang berbentuk struktur pasar atau mekanisme pasar dimanifestasikan dengan pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak. Yang kedua, produk yang dijual homogen. Dan ketiga, adanya kebebasan perusahaan untuk keluar masuk pasar. Dan keempat, harga ditentukan oleh pasar. Kesimpulannya, ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil kenyataannya sulit ditemukan. Mekanisme pasar adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar walaupun demikian.
Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. Mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis. Baik, sekian dari saya tentang presentasi peranan pasar, mekanisme pasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.